Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 27 Juni 2025. Sari berita. Menyambut tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Kegiatan budaya Gawisia yang digelar oleh WAMESU Indonesia tahun ini akan melibatkan 1.000 peserta. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Berita pertama. Menyambut tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Laporan Albertus Romario. Untuk persiapan sudah 90% terkait kegiatan 1 Muharram ini. Dalam rangka menyambut tahun baru 2 Muharram 1447 Hijriah dengan mengusung tema Bergerak Bersama Semarakan Tahun Baru Islam, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai bekerjasama dengan Dinas Kesehatan akan menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan jalan sehat bersama. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan melibatkan semua lapisan masyarakat di Kabupaten Manggarai, terutama di Kecamatan Langkirembong. Pemeriksaan kesehatan gratis dimulai sekitar pukul 8 WITA. Sementara 25 tenaga medis dari Puskesmas Kota Ruteng dan Puskesmas Lao disiapkan untuk melayani masyarakat. Peserta pun diimbau untuk membawa KTP dan ponsel Android sebagai syarat mengikuti pemeriksaan. Setelahnya akan dibagikan ratusan door prize menarik termasuk hadiah utama 1 unit motor listrik. Sekretaris Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai Handoko mengatakan bahwa persiapan panitia telah mencapai 90%. Mungkin sedikit informasi, 1 Muharram ini ada 3 kegiatan besar. Yang pertama itu adalah istighosah, bersyukur kepada Tuhan karena masuk di tahun baru. Jadi itu kegiatannya di Masjid Kota Jadulukro besok hari Kamis malam. Selesai ba'da sholat Isya ada pembagian santunan 25 santunan anak yatim piatu senilai 250.000 per anak. Jadi kalau dipecahkan itu sembakonya 150.000, uangnya 100.000. Terkait jalan sehat, tentunya kita bekerja sama dengan Pemda terkait jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis. Jalan sehat ini hadiah utamanya sepeda listrik dan banyak sekali hadiah hiburan. Ratusan hadiah hiburan ini sampai saat ini juga kita masih mendata. Barang yang masuk dari sponsor ini banyak sekali. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bersifat terbuka untuk semua warga tanpa membedakan latar belakang agama. Kami juga mengajak, ini kan jalan sehat untuk umum, bukan hanya khusus orang muslim, bukan untuk umat muslim saja, tapi untuk umum. Sama-sama jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ia berharap kegiatan ini mempererat kerukunan dan solidaritas masyarakat Manggarai dalam semangat Tahun Baru Islam. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Kegiatan budaya Gawisia yang digelar oleh WAMESU Indonesia tahun ini akan melibatkan 1.000 peserta. Laporan Suimam. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum WAMESU Indonesia, Emmanuel Mancekota, dalam keterangannya menjelang pelaksanaan acara yang dijadwalkan pada Sabtu 19 Juli 2025 mendatang di Anjungan, Nusa Tenggara Timur, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dijelaskan, Gawisia bukan hanya sekedar pertunjukan budaya, melainkan bentuk pelestarian nilai-nilai tradisional masyarakat Endelio yang kini diperkenalkan lebih luas ke tingkat nasional. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah pemersatu warga diaspora NTT, khususnya
khususnya asal Endelio yang tinggal di Jabodetabek dan sekitarnya. Ini kita coba semakin memperkenalkan budaya ini, Gawisia ini khususnya ke masyarakat luar. Makanya di kegiatan Gawisia di puncaknya ini kita juga akan mengundang beberapa perwakilan kedutaan besar, terus juga kita mengundang komunitas-komunitas masyarakat lain ya yang ada di Jabodetabek. Ia melanjutkan, Gawisia dikenal sebagai tarian massal khas Endelio yang mengandung nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan spiritualitas. Kehadirannya di panggung budaya nasional di Taman Mini Indonesia Indah nantinya diharapkan dapat memperkuat identitas budaya NTT di tengah keberagaman Indonesia. Ditambahkan, selain menjadi ajang promosi budaya, Emmanuel berharap Gawisia dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Kepala Desa Roga siap menyambut seluruh peserta Festival Uwi Kaju 2025. Laporan Lady Badin. Festival Uwi Kaju yang baru pertama kali berlangsung ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 30 Juni 2025 mendatang. Desa Roga sebagai tuan rumah telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran acara. Kepala Desa Roga, Kadisius Leta, mengungkapkan bahwa festival ini bukan hanya sekedar ajang hiburan, tetapi juga sarana penting untuk melestarikan budaya lokal dan mendukung ketahanan pangan masyarakat. Festival Uwi Kaju juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai seni tradisional, kuliner khas yakni ubi Roga, serta kerajinan tangan yang menjadi kebanggaan Desa Roga. Kegiatan Festival Uwi Kaju Roga yang puncaknya akan diadakan di Toba, Desa Roga, Kecamatan Tona Timur pada tanggal 30 Juni 2025 nanti. Kegiatan ini juga untuk mendukung perkembangan pangan lokal, senada dengan program Bapak Presiden kita, ketahanan pangan. Kami dari Desa Roga mengadakan kegiatan ini untuk juga mempunyai satu cita bahwa Desa Roga akan saya jadikan desa ubi kayu. Kadisius juga berharap festival ini dapat menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun dari luar daerah. Dengan banyaknya pengunjung diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan memperkenalkan kekayaan budaya khas Roga secara lebih luas. Dan dari segi wisata, kami di Toba itu ada dua tempat yang mungkin bisa kami angkat dari wisata itu, ada di Batas Toba dan juga ada air terjun yang di Toba. Saya juga sebagai kepala desa mengundang kita semua untuk bisa hadir dalam hari puncak itu. Alangkah baik kita langsung datang ke Toba dan kita bisa menikmati alam Toba yang begitu indah dan pasti ada cerita lain yang kita dapatkan setelah pulang dari sana. Kadis Leta juga menegaskan bahwa pihaknya siap menyambut seluruh peserta festival dan keberhasilan acara ini menurutnya akan menjadi cermin kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Desa Roga dalam melestarikan tradisi mereka. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah Kabupaten Sika menugaskan sebanyak 1.567 ASN yang terdiri dari 1.194 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan 373 calon pegawai negeri sipil daerah CPNSD selama masa orientasi melakukan tugas penagihan pajak dan retribusi daerah. Laporan Rovinus Wula. Kebijakan ini merupakan strategi Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago Esa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika Ferry Awales kepada RRI pada Kamis 26 Juni 2025. Ia menyebutkan bahwa para pegawai akan melaksanakan masa orientasi sekaligus menjalankan tugas pendataan dan validasi data PBB P2 di 28 desa dan kelurahan.
Ia menjelaskan selama 1 bulan penuh terhitung dari 2 hingga 31 Juli 2025, pegawai P3K dan CPNSD akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan pajak dan pendataan ulang objek pajak secara langsung dengan pendampingan dari staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sika, dan tugas ini merupakan bagian dari masa orientasi ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian masa orientasi ini selain untuk kegiatan pemberian materi, pembekalan, dan juga kegiatan kebersihan lingkungan, ini ada upaya untuk meningkatkan PAD, baik PBB, P2, dan retribusi di Kabupaten Sika. Kita pandang perlu mereka bisa menjalankan masa orientasi itu dengan penugasan lakukan penagihan pajak, kemudian pendataan, dan juga pendaftaran objek pajak daerah melalui uji petik. Itu ada tersebar di wilayah kota dan juga di daerah pinggiran kota. Adapun wilayah yang menjadi lokasi penugasan mencakupi 13 kelurahan dan 15 desa, antara lain Desa Lepo 5, Watugong, Magepanda, Faturia, Nita, Tebuk, hingga Desa Nele Urung. Para ASN akan melakukan verifikasi langsung ke rumah warga untuk memutakhirkan basis data pajak dan retribusi. Selain itu, CPNSD juga ditugaskan untuk melakukan pendataan ulang tempat parkir pada sejumlah tempat strategis dalam wilayah perkotaan. Dengan harapan melalui keterlibatan langsung para ASN baru akan tercipta basis data yang valid dan potensi PAD dapat dimaksimalkan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Berita terakhir, UMKM Maewelu Kecamatan Kota Baru Kabupaten Ende olah sorghum jadi sereal. Laporan Nikolaus Makumeli. Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maewelu Kecamatan Kota Baru Kabupaten Ende kembali mempromosikan dan memperkenalkan produk hasil olahan dari sorghum berupa sereal sorghum. Hal tersebut disampaikan pelaku UMKM Maewelu Epit Wangge kepada RRI Kamis 26 Juni 2025. Dirinya menuturkan produk hasil olahan dari sorghum berupa sereal diproduksi oleh UMKM Maewelu murni berasal dari sorghum tanpa adanya bahan pengawet, pewarna ataupun pemanis buatan. Menurutnya, sereal yang dipasarkan memiliki khasiat terutama bagi para penderita diabetes, kolesterol, serta diperuntukkan bagi anak yang mengalami gagal tumbuh atau stunting. Ditambahkan Epit, untuk kemasan sereal sorghum, dirinya mendapatkan bantuan dari BUMN PLN Ende sebanyak 500 eksemplar. Hasil olahan sereal sorghum dari UMKM Maewelu Kota Baru saat ini dijual seharga 15.000 per kemasan ukuran 150 gram. Jadi di tahun kemasan sudah bagus dan dibantu oleh BUMN PLN Ende. Untuk saya kemasan itu ada 500 eksemplar kemasan. Jadi saya sudah bisa isi dalam kemasan yang bagus, saya sudah bisa posting di medsos, Facebook, WA-nya, TikTok, IG-nya itu ya saya sudah banyak posting dan sudah banyak peminat yang pesan-pesan. Baru kemarin saya naik posting, jadi sudah ada banyak yang pesan, bahkan di desa tetangga di Kota Baru sini juga pun sudah antar dan tadi pagi ada yang pesan 5 bungkus, 2 bungkus. Terus dengan harganya itu per bungkus 15.000, ukurannya 150 gram. Ukuran 150 gram. Terus ini sereal saya membuat dari kelompok kami ini, kami memproduksi sereal sorghum ini murni dari tepung sorghum. Dalam sereal tadi kami tidak ada campur apa-apa karena khasiatnya pertama yang tujuan dari saya sendiri sebagai ketua kelompok UKM, ini sereal ini untuk orang diabetes, penyakit diabetes. Jadi dari 2020 banyak yang mengenal sorghum ini. Saya hanya kasih mereka jual dalam berupa beras sorghum, sedangkan tepung sorghum juga tidak begitu banyak laku, tapi dari beras saja. Nah sekarang saya coba-coba buat sereal biar lebih gampang untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang diabetes,
satu yang punya manfaatnya. Adapun produk hasil olahan UMKM Maevelu berasal dari sorghum yang telah dikenal dan beredar di masyarakat, yakni gula sorghum, tepung sorghum, beras sorghum, serta aneka kue kering dari tepung sorghum. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 27 Juni 2025. Saya Johanna, terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Immediately